Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian teman-temanku hari ini? Nggak kerasa kita udah ketemu di malam Jumat lagi. Saatnya kita story horor. Oke, sebenarnya aku pengen cerita banyak ya tentang kisah-kisah misteri dari para narasumber. Cuman berhubung belum dapat izin untuk dipublis, aku mau suguhin ke kalian kisah aku sendiri ya. Kisah mistis ceritaku sendiri waktu aku masih kecil ketika aku dan keluargaku pindah ke rumah baru. Kalau kata orang-orang sih, ada pamali kalau ketika orang itu pindah suatu tempat yang baru ya teman-teman. Entah itu berkenalan dengan sesosok teman baru ataupun makhluk baru. Nah, seperti apa ceritaku? Simak selengkapnya. Sambil aku akan suguhin ke kalian seperti apa indahnya kota Wonosobo dari jalan raya. Check it out. Jadi dulu sebelum aku dan keluargaku tinggal di rumah ini adalah kami tinggal di rumah kami yang lama. Dan orang tuaku berhasil membangun rumah baru dan akhirnya kami pindah ke sini. Singkat cerita, aku udah pindah ke rumah yang baru ini bersama keluargaku. Dan di suatu minggu, aku melakukan kebiasaan yang biasa aku lakukan di setiap hari Minggu, teman-teman. Di hari Minggu itu, aku mencuci seragamku dan sepatu-sepatuku. Tak lupa, aku juga mencuci sendal-sendalku, sendal orang tuaku, sepatu adikku yang masih balita, sendal ibuku yang biasa untuk pergi, sendal ayahku yang biasa untuk pergi, tak lupa sendalku juga. Ada beberapa pasang sepatu dan sendal yang aku cuci lumayan banyak waktu itu. Ada satu ember besar. Dan hari itu lumayan cerah, sehingga aku dengan semangat sekali mencuci semuanya. Setelah selesai ku cuci semuanya ku jemur di teras depan rumah. Hingga sore tiba, aku lihat sepatu-sepatuku sudah lumayan kering tapi belum sempurna keringnya. Alhasil, aku masukkan semua sepatu-sepatu itu dan sendal-sendal itu ke dalam rumah. Dan khusus untuk sepatuku yang untuk sekolah setiap hari, aku ambil dan aku taruh di bawah meja belajarku di kamar. Karena dia udah lumayan kering. Aku ingin agar besok pagi aku sekolah bisa cepat memakai keperluan sekolahku karena semuanya sudah tertata rapi di atas mejaku untuk seragamnya dan tasku sebelahnya serta sepatuku aku letakkan di bawah meja belajarku. Sementara untuk sepatu-sepatu yang lain dan sendal-sendal yang lain aku letakkan di samping pintu di dalam rumah, tepatnya di depan ruang tamu. Karena aku tinggal di sebuah pedesaan, jadi hal berantakan seperti itu nggak terlalu diribetkan ya teman-teman. Aku hanya menyimpan semalaman saja. Besok pagi rencananya akan aku lanjutkan untuk menjemur lagi agar kering sempurna. Malam pun tiba dan saatnya aku pun beristirahat di kamarku. Kebetulan aku jadi seperti satpam di rumah ya, karena kamarku tepat di bagian depan sebelah dengan ruang tamu, sementara kamar ibu dan ayahku agak ke tengah sedikit, jaraknya beda satu ruangan lagi. Suasana waktu itu masih sangat sepi ya teman-teman. Di rumahku adalah dulu rumah pertama yang tinggal di pinggir kampung ini. Di depan rumahku masih tertata rapi kebun singkong milik ayahku, dan di sebelah rumahku masih lahan kosong untuk bikin rumah baru. Suasana di daerah sini lumayan mencekam ya zaman dulu.
Kalau orang lewat pun pasti merinding sih. Jarang sekali ada orang yang berani lewat di malam hari dekat sini. Singkat cerita, malam pun berlalu. Aku sudah siap-siap untuk tidur. Dan aku pun tertidur. Hingga tiba-tiba, aku terbangun di malam hari. Entah itu pukul berapa, sepertinya itu tengah malam. Atau sepertiga malam. Waktu itu, aku terbangun karena mendengar sesuatu. Sesuatu yang gak aneh di telingaku. Ya, benar. Semua sepatu-sepatu dan sendal yang tadi aku cuci itu bergerak dengan bebas, seperti sedang loncat-loncatan atau berlarian. Aku hampir tidak percaya itu suara sepatu-sepatu itu. Tapi aku sangat familiar sekali dengan bunyi sepatuku sendiri dan bunyi dari sendalnya ibuku yang waktu itu ada heels yang lumayan tinggi. Jadi ketika dia bergerak ataupun seperti dilempar, dia akan bunyi seperti prok 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 seperti itu. Ya, sial sekali aku. Saat itu aku tidak berani membuka mata. Hanya saja aku tidak tidur. Tapi telingaku selalu terpasang. Sialnya lagi, sepatu yang ada di bawah meja belajarku pun ikut bergerak dan seperti lompat-lompat sendiri. Keringat dingin mengalir di sekujur tubuhku. Sial sekali saat itu, aku hanya mengenakan selimut sampai ke pinggang, sehingga aku tidak bisa bersembunyi di balik selimut. Entah apa yang terjadi di luar sana dan di kamarku. Jin seperti apa yang datang? Saat itu aku masih kecil sekali, masih kelas 4 SD. Belum cukup berani untuk menghadapi semua itu langsung. Walaupun dari kecil pun aku sudah jadi pemberani. Tapi kalau sebanyak itu jin yang datang, aku sungguh tidak berani. Bayangkan saja, ada 7 atau bahkan ada lebih 10. Ya, mungkin ada 10 pasang sepatu dan sendal yang tadi siang aku cuci. Tak terbayang lagi sosok apa yang ada di dekatku. Entah itu genderuwo, pocong, kuntilanak, atau apapun. Aku tidak berani untuk membuka mata. Walau yang terdengar hanya suara prok 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 prok. Lama-lama mengeras, lama-lama menjadi tinggi suaranya. Mungkin mereka menantikanku untuk membuka mata dan ingin berkenalan. Tapi di luar itu, suara cekikikan atau apapun itu tidak ada. Hanya suara prok 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 seperti seorang yang sedang lomba lari. Memang sih, dari dulu tempat ini memang sangat mencekam dari sebelum dibangun rumah. Singkat cerita, aku biarkan terus suara dari sepatu-sepatuku yang lama-lama melengking semakin keras. Entah beberapa jam waktu itu. Aku sampai tidak mau tidur lagi, tapi aku takut untuk membuka mata. Sampai akhirnya, aku dengar suara azan subuh yang berkumandang, dan seketika mereka pun berhenti secara bersamaan, dan aku pun berani untuk membuka mataku. Walaupun aku tidak berani bangun dari tempat tidur. Badanku sudah basah dengan air, keringat, selimutku pun sampai ikutan basah. Akhirnya, aku bisa bernapas lega dan bisa melanjutkan tidurku, walaupun hanya tinggal setengah jam. Sebenarnya kejadian-kejadian aneh seperti ini sudah aku alami sejak sebelum kejadian yang sepatu lari ini. Tapi biasanya aku bisa keluar kamar dan lari menuju ke kamar ibuku. Tapi untuk kali ini, aku benar-benar tidak bisa keluar bahkan bangun dari tempat tidurku, karena mereka langsung menghadang di kamarku juga. Entah apa yang mereka inginkan. Mungkinkah untuk berkenalan? Atau hanya ingin menggodaku? Atau hanya ingin menunjukkan kepadaku bahwa mereka ada. Sebenarnya setelah kejadian ini masih banyak sekali gangguan-gangguan yang aku alami di rumah ini. Sampai akhirnya aku tiba-tiba sakit dan lumpuh total. Kalian pasti berpikir rumah mana yang aku tinggalin yang berhantu itu. Yap, betul sekali. Itu adalah rumah ini yang sampai saat ini masih kami huni. Sebenarnya bukan rumahnya yang berhantu sih, lebih tepatnya ke makhluk-makhluk di sekitar rumahku yang ingin berkenalan denganku
dan menunjukkan bahwa mereka ada. Dan bahkan saat ini pun sekitaran rumahku sudah ramai, sudah banyak penduduk, dan di dekat-dekat rumahku sudah banyak rumah-rumah bangunan baru. Jadi rasa seram itu sudah sedikit tertutupi. Jalannya juga sudah lumayan ramai, banyak lalu lalang mobil dan motor yang lewat di samping rumahku. Walaupun area mistis di sekitaran 20 meteran dari rumahku ke sana masih sangat banyak. Oke teman-teman, jadi itulah kisah aku di waktu kecil ketika aku dan keluargaku pindah ke rumah baru. Gimana teman-teman menurut kalian? Ceritaku, apakah ada yang sama seperti itu? Boleh kalian tulis di kolom komentar ya. Kalau memang ada yang mengalami hal yang sama seperti aku, berarti kita sama. Oke, terima kasih buat yang udah menonton dari awal sampai akhir. Semoga sehat selalu. Bye-bye. Assalamualaikum.